Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello banking people, be the best, be number one. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Fatur Rahman dari jurusan Perbankan dan Keuangan angkatan 2019. Saya juga adalah salah satu dari anggota himpunan mahasiswa vokasi Perbankan dan Keuangan. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang telah terpilih dan bergabung ke dalam prodi Perbankan dan Keuangan. Meskipun kegiatan kita ini secara virtual, yang pasti tetap jaga semangat teman-teman, karena emang ini kegiatannya semua full di rumah secara virtual, tapi tetap jaga semangatnya. Ikuti kegiatan Obus virtual ini sampai akhir. Di sini saya akan menemani kalian semua dalam podcast asik bersama narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Siliwangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Perbankan dan Keuangan. Dan beliau ini adalah dosen yang konon katanya adalah dosen yang terfavorit di antara mahasiswa Perbankan dan Keuangan. Sebelum kita berbincang langsung dengan beliau, saya akan bacakan terlebih dahulu CV beliau. Untuk CV narasumber kita, nama lengkap Agi Rosadi SEMM, jabatan fungsional sebagai dosen, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 15 Maret 1991, alamat rumah Jalan Cibeti nomor 72 RT 006 RW 001 Kampung Mekarjaya, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Mata kuliah yang beliau empuh di jurusan Perbankan dan Keuangan, yang pertama Interpersonal Skill, Manajemen Pemasaran Bank, dan juga Teknologi Administrasi Bank. Untuk riwayat pendidikan narasumber kita, yang pertama beliau S1 di Universitas Siliwangi jurusan Ekonomi Manajemen 2008-2012, dan selanjutnya beliau melanjutkan kepada S2 Unsil jurusan Ekonomi Manajemen 2012-2014. Selama 5 tahun terakhir, beliau melakukan penelitian. Yang pertama pada tahun 2015, yang judul penelitian dengan judul pengaruh iklan televisi dan celebrity endorser terhadap citra merek Honda dan Scoopy. Yang kedua pada tahun 2017, pengaruh atribut toko online terhadap kepuasan dan kepercayaan konsumen di Kota Tasikmalaya. Kita panggilkan saja langsung narasumber kita. Terima kasih. Jadi untuk narasumber kita udah bersama kita saat ini. Jadi Pak, sekarang itu lebih ke sharing session aja. Jadi kemarin saya udah survei ke beberapa mahasiswa Perbankan dan Keuangan angkatan 2019 dan 2018. Jadi emang ada beberapa problem ataupun masalah dan juga dasar-dasar yang harus diketahui ketika kita menjadi maba. Jadi sebagai pelajaran juga bagi teman-teman semua, dasar-dasar nantinya, soalnya teman-teman kan gak bisa datang secara langsung, jadi kita ada jawabannya dari beliau. Yang pertama itu Pak, ada pertanyaan bahwasanya apa sih perbedaan peran siswa dan mahasiswa? Oke, kalau untuk peran siswa dan mahasiswa itu sebenarnya memang sudah jauh berbeda. Oke, berbedanya di mana? Banyak hal. Pertama, kalau sudah jadi mahasiswa itu perannya itu lebih banyak. 1 untuk masyarakat, 2 untuk keilmuan, ya, 3 untuk keluarga sendiri. Dan sebenarnya untuk dirinya sendiri juga penting. Tapi kalau untuk mahasiswa masih berkutat di pendidikannya seperti apa ke depannya, paling gitu. Oke, siap. Terus untuk lanjut ke pertanyaan kedua Pak, apa saja tanggung jawab mahasiswa selain belajar dan IPK? Mahasiswa ya? Tanggung jawabnya, oke. Sebenarnya diutamakan itu adalah IPK, ya. Tapi jangan juga mengurangi hal-hal yang sebelumnya. Kayak misalkan bagi kalian yang dulunya sempat ikut organisasi, kenapa juga nggak ikut pas mahasiswa gitu, entah itu masuk himpunan mahasiswa atau UKM. Nah, selanjutnya kalau misalkan jadi mahasiswa itu memang dia tanggung jawabnya juga bertambah gitu. Biasanya kan kalau sebut mahasiswa kita udah identik dengan mahanya dari siswa. Oke, berarti tingkatannya jauh lebih berat, jauh lebih tinggi, dan memang tidak setiap siswa yang berubah jadi mahasiswa itu berhasil menjadi mahasiswa yang betul. Betul di sini bukan berarti dalam segala hal, karena kita kan proses itu juga belajar. Itu sebenarnya ke sana. Nanti kalau misalkan si maba ini, kalian semua yang sudah mulai merasakan di semester 1 seperti apa belajarnya, memang lebih bebas daripada
waktu siswa, waktu kalian SMA atau SMK atau madrasah aliyah. Tapi justru kebebasan itu kalau tidak bisa dikelola dengan baik malah jadi bumerang. Nanti deh secara detailnya kalian sendiri akan merasakan. Ya seperti itu. Mungkin juga ada beberapa peran seperti etika sama mahasiswa, cutting dan juga dosen itu lebih berbeda seperti kalian juga saat jadi siswa. Betul. Terus yang ketiga Pak, apa saja yang menjadi bekal diri bagi mahasiswa rantau atau di luar kota? Sebenarnya menjadi mahasiswa rantau itu dia lebih berat ya. Satu pasti dia ngurus pengeluaran. Namanya anak ekonomi, dosen ekonomi pasti ke uang gitu. Ya apalagi kalian yang memang masuk ke ekonomi dan anak rantau sudah sewajibnya menguasai manajemen keuangan, khususnya buat diri kalian sendiri pas rantau. Yang kedua, mahasiswa rantau itu biasanya bebannya itu lebih banyak. Ya, bebannya lebih banyak di mana? Terletak di harapan orang tuanya. Kan otomatis orang tuanya juga kan ngasih kepercayaan, ngasih uang segini per bulannya atau per tahunnya, dan ngasih tenggat waktu. Kalau terlalu lama kan kuliah kasihan juga orang tuanya. Gitu. Terus belajar. Mahasiswa rantau itu otomatis dia budayanya, culture-nya itu beda. Gitu. Jangankan beda pulau, beda kota aja. Di kota saya mah gini, di Tasik mah kieu. Dan juga dari segi bahasa juga. Dari bahasa gitu. Jadi memang banyak sekali penyesuaian dan adaptasinya. Tapi jangan takut. Ya, justru itu jadi challenge atau tantangan buat mahasiswa rantau supaya mereka bisa tepat waktu kuliahnya. Karena jadi mahasiswa yang benar dan baik itu adalah lulus tepat waktu. Itu aja. Tambahan mungkin kalian juga mungkin harus sabar ya Pak. Iya. Dengan keluarga pasti. Mungkin kalau ada yang rindu nanti sabar dulu. Pasti itu ya. Apalagi sekarang yang PSBB. Nah iya. Gitu kan agak susah untuk pulang. Oke. Lanjut ke pertanyaan keempat Pak. Alasan mengapa jurusan perbankan merupakan pilihan yang tepat? Oke. Banyak stigma yang datang ke saya yang bilang bahwa Pak D3 loh ini. Justru menurut saya ya peluang kalian itu lebih besar diterima di universitas itu adalah karena kalian dibekali skill yang lebih banyak gitu. Kalian kan ada magang nanti ya kan, di situ kalian akan lebih banyak pengetahuan dan skillnya daripada yang S1. Terus saya juga sudah pernah mengarungi wawancara kerja dan lain-lain. Saya ada kelemahan di lapangan karena belum pernah terjun ke lapangan gitu. Nah, kalian itu bisa jadi lebih banyak masukan keilmuan dan masukan dari tempat kerjanya. Karena kan pengalaman itu kan justru lebih besar peranannya ketika sudah masuk ke dunia kerja, dunia yang sebenarnya gitu. Jadi kalian memang harusnya bangga bisa diterima di sini Pak. Tapi gimana nantinya masalah sekolah lagi gitu? Saya harus sekolah lagi dong, ngulur waktu lagi. Jangan takut, sekarang banyak kok ekstensi gitu, di Unsil juga ada gitu. Jadi menurut saya nggak ada salahnya jika kalian istilahnya sekolah lagi gitu. Jangan takut lah, justru peluangnya lebih banyak dan lebih besar diterima kerja karena kalian lebih banyak dapat skill gitu. Teman juga, jadi kalau misalkan kalian nanti pengen lanjut ke S1, ada beberapa pilihan di fakultas seperti manajemen, akuntansi, dan juga ekonomi pembangunan. Iya, betul. Yang kelima Pak, pentingkah IPK untuk mahasiswa? Kalau nanya ke dosen, kalau nanya ke dosen itu penting. Ya, kenapa penting? Memang IPK bukan segalanya. Itu poin pertama. Oke. Kalau untuk dipakai kerja, ya. Tapi kalau kalian ingin lulus cepat, IPK-nya harus besar dan pede ngelamar ke berbagai perusahaan. Kecuali
kalian mau jadi wirausaha gitu, itu nggak akan dihitung kalau jadi wirausaha IPK. Tapi kalau kalian punya prospek pengen kerja di perusahaan yang bonafit, yang bagus, mau nggak mau IPK-nya harus besar, mau nggak mau gitu ya, minimal di 3 aja IPK-nya gitu. Terus kalau misalkan IPK dianggap penting, ya memang penting, tapi itu semua balik lagi ke kalian. Kalian nanti ya mau mau setelah lulus jadi wirausaha atau mau kerja di perusahaan yang bagus ya. Kenapa IPK diperhitungkan oleh perusahaan? Karena itu mencerminkan si mahasiswa tersebut atau calon karyawannya itu benar-benar menguasai ilmu yang memang dia pegang gitu. Jadi mudah juga kalau misalkan nanti ya lulus IPK-nya bagus, cum laude dengan pujian, itu pede, dijamin pede. Tapi yang IPK-nya nanti juga istilahnya tidak di atas 3, jangan takut, kita kembali lagi ke poin awal, IPK itu bukan penentu segalanya, balik lagi ke rezeki gitu. Kalau IPK-nya bagus, rezekinya nggak di tempat itu, ya mau segimanapun usaha keras kalian ya nggak akan bisa gitu. Kecuali mungkin kita mempunyai kelebihan tersendiri ya itu tadi, makanya skillnya kan harus gede gitu. Siap. Lanjut Pak, apakah yang harus dilakukan ketika harus kuliah di jurusan yang tidak diminati? Oke. Saya nggak akan ngobrol orang lain ya, saya sendiri juga istilahnya waktu dulu nggak mau masuk ekonomi. Oke. Saya senangnya dulu itu eksakta semua ya, kalau nggak industri, teknik industri ya maksudnya, ini astronomi, tapi gagal. Oke. Nah, terus gimana caranya mengakalinya supaya saya jatuh cinta dengan jurusan yang akhirnya mau nggak mau itu saya pilih? Saya sih percaya bahwa pilihan orang tua dan restu orang tua itu juara gitu. Memang awalnya bagi kalian yang nggak mau sebenarnya setengah hati milih jurusan ini gitu kan, tapi percaya deh, kalau kalian ikuti kata orang tua, cepat atau lambat berkahnya kalian akan dapat gitu. Kita kan nggak tahu jalan ke depannya itu kita mau jadi apa gitu, tapi kalau sudah ada restu orang tua itu saya jamin memang jalannya tidak selalu mulus, tapi kan yang namanya keuntungan dari kalian mengikuti orang tua itu pasti akan dapat, kalau nggak di dunia di akhirat. Gitu aja sih, simpel. Dan kalaupun misalkan kalian masih terjebak dengan keinginan kalian yang mau yang mau pindah jurusan misalkan karena sekarang ikutin kata orang tua dulu, silakan gitu. Tapi kalian harus yakinkan ke orang tua bahwa pilihan kalian itu tidak salah, dan kalian harus benar-benar tanggung jawab. Jangan sampai misalkan gini, orang tua ngasih ke jurusan perbankan, ngasih restunya, tapi kalian misalkan milih saya pengennya itu ke biologi misal, terus kalian mendesak orang tua dikasih akhirnya, tapi kalian sebenarnya udah dikasih izin pindah ke biologi, tapi kalian nggak benar, ya nanti tunggu aja nanti gitu, apa yang akan kalian dapat. Intinya adalah ikhlas aja sih, karena masih banyak siswa yang nggak beruntung lanjut ke universitas, jadi ingat ke sana. Siap, makasih. Yang ketujuh itu, menjadi mahasiswa seringkali banyak halang rintangnya. Niat baik dari awal berubah karena pengaruh lingkungan. Dalam hal ini bagaimana tips dan trik untuk tetap pada jalur yang baik dan menjadi mahasiswa yang kompeten? Oke. Sebelum saya jawab, saya kan udah lama ya jadi mahasiswanya. Oke. Gimana Muldan? Coba. Kalau Muldan sendiri gimana? Kalau Muldan sendiri pertama pilih lingkungan yang baik. Terus kalau misalkan jadi mahasiswa itu kita harus mempunyai aktivitas seperti ikut UKM ataupun ikut organisasi yang kita minati, yang cocok dengan diri kita. Jadi kalau misalkan kita udah mempunyai lingkungan yang baik, orang-orang yang baik, teman-teman yang baik, nanti insya Allah untuk kedepannya kita akan tetap di jalur yang sama, yang benar. Jadi jangan terpengaruh, jadi kita harus lebih baik dalam beradaptasi. Ya itu ya. Memang kalau misalkan jadi mahasiswa itu banyak sekali ya
halangannya. Mungkin semester awal, semester 1 itu masih semangat-semangatnya ya. Nah, hati-hati, semester 3, 4, 5 itu adalah fase kritis. Fase kalian sudah tahu alurnya dan kalian sudah tahu apa yang akan dihadapi di depan, tapi justru itu adalah bumerang. Bumerangnya gimana? Kalian diberi kebebasan dan enak gitu, posisi udah enak. Saya jadi mahasiswa, udah tahu mata kuliahnya ini, teman-temannya udah banyak, koneksi udah banyak kakak tingkat, jadinya ya udahlah. Nah, disitulah fasenya. Hati-hati buat di semester 3, 4, 5, 6 ya. Itu memang rintangannya lebih banyak. Salah satunya tadi, dekatkan dengan lingkungan yang mendukung dan positif. Tapi kan lingkungan yang mendukung dan positif tidak akan berefek banyak jika kalian sendiri gak mau gitu. Konsisten. Ya, gak konsisten dan gak niat ke sana gitu. Tapi ingat ya, jangan terlalu mempush diri kalian supaya kalian istilahnya diterima oleh orang lain gitu. Maksudnya gini, ketika misalkan kalian memaksakan untuk diterima oleh komunitas kalian waktu mahasiswa, tapi sebenarnya kalian tidak seperti itu akan buat gak nyaman aja gitu. Terus gimana caranya? Caranya adalah cobalah adaptasi yang benar gitu. Karena memang kan gini, tidak semua karakter kita bisa terima. Apalagi kan yang namanya mahasiswa kan sudah banyak gitu, teman-temannya dari berbagai latar belakang dan wilayah asal, itu pasti akan membawa budayanya gitu. Jadi yang pasti tadi saya dukung dan setuju bahwa pilihlah tempat dan lokasi yang mendukung kalian, tapi harus ingat bahwa kalian memang senang dan nyaman berada di lokasi itu atau di lingkungan itu gitu. Siap. Dan yang kedua Kak, seberapa pentingkah memilih teman atau lingkungan saat kuliah atau saat jadi mahasiswa? Hampir nyambung sama yang tadi sebenarnya. Ini sangat penting ya, sangat penting. Tapi ini juga balik lagi ke karakter kita gitu. Kalau misalkan kalian senang fotografi, ya gabunglah dengan komunitas fotografi gitu. Kalau hal-halnya yang positif, ya pilihlah sesuai dengan minat kalian gitu. Kalian senang organisasi, ya gabung ke HIMA atau gabung ke BEM atau gabung ke komunitas yang lain gitu. Nah, yang salah ini adalah gabung ke hal-hal yang gak benar gitu. Tapi yang namanya mahasiswa itu kan sudah mulai beranjak ke dewasa, sudah bukan mencari jati diri, tapi dia ingin menemukan jati diri yang sebenarnya. Kan kalau SMP SMA masih urakan itu wajar. Nah, kalau mahasiswa urakan itu nggak benar, sudah harus mulai menata ke depannya mau seperti apa. Jadi untuk pilih teman menurut saya sesuaikan dengan kepribadiannya dia. Bisa dilihat, mungkin semester 1 masih bareng-bareng tuh kemana-mana satu kelas, ya kan? Mulai semester 2 udah mulai kelihatan dia nyamannya sama siapa. Udah ada kelompok, sok lah ya, dijamin. Oke. Makanya di awal waktu saya ngajar, pasti dari kalian akan merasakan klaster-klaster pertemanan gitu. Alasannya simpel dan klasik. Saya satu pikiran sama dia, gitu aja. Itu boleh nggak boleh, tapi dalam hal yang betul, saling mengingatkan. Jika misalkan Muldannya males, misalkan saya temennya Muldan, ya saya ajak gitu. Jangan orang males berkumpul di tempat yang sama, itu pasti nggak akan ada perubahan gitu. Itu aja sih. Siap. Makasih Pak. Ya. Untuk yang 9, seberapa pentingkah aktivitas bagi seorang mahasiswa selain akademik seperti aktivitas dalam organisasi atau UKM? Menurut saya penting banget ya. Satu, untuk di CV. Kalau kalian melamar kerja, orang dengan pengalaman organisasi yang cukup dan banyak itu akan jadi nilai plus ketika perusahaan atau HRD melakukan perekrutan. Saya nggak akan ngomong orang lain, saya sendiri ya. Saya punya koneksi dulu, ini nggak boleh diikutin sebenarnya ya. Dan dia bilang bahwa teman saya ini dia bilang bahwa orang atau mahasiswa yang punya latar belakang organisasi, baik itu di SMP, SMA atau misalkan kampus, itu akan
dibedakan amplopnya. Gitu. Kan suka nih dimasukkan kan lamaran dan CV itu kan ke amplop. Ya. Kalau dulu, kalau sekarang kan cukup by email atau soft file aja yang dikirim. Gitu. Nah, bagi kalian yang banyak rentetan kegiatan organisasinya, itu akan dipisahkan. Gitu. Minimal dipanggil untuk wawancara. Kalau yang nggak ada, meskipun IPK-nya besar, ini tergantung HRD-nya. Biasanya itu mengincar IPK yang kalau mau bagus ya bagus sekalian, tapi nggak ada organisasinya. Gitu. Sebenarnya nanti deh ya di perkuliahan akan saya jelaskan lebih banyak. Tapi intinya adalah ketika seseorang atau mahasiswa itu banyak organisasinya, pengalaman organisasinya, dia seenggaknya sudah bisa respect terhadap orang lain. Itu aja dulu. Karena kan yang namanya organisasi itu nggak bisa kita bahasa Sunda itu mawa karep sorangan, ya, atau keras kepala. Seenggaknya dia pasti sudah mulai belajar respect menerima pendapat orang lain. Gitu. Yang lain-lainnya kayak misalkan mudah misalkan di HTKP ditempatkan di bagian fotografi atau di bagian seni gitu, itu nilai plus. Tapi perusahaan setidaknya melihat bahwa oke, ini orang bisa diajak kerjasama dalam tim gitu. Juga emang ada beberapa ilmu apa yang kita dapat selain, jadi kalau misalkan kita fokus ke akademik ataupun nggak ikut organisasi, itu ada ilmu yang emang nggak kita dapat seperti soft skill dan juga public speaking. Ya betul itu. Oke, siap. Juga ini ada pertanyaan terakhir Pak, bagaimana kita nanti untuk kuliah kedepannya agar lebih konsisten Pak? Soalnya kan kita ini dalam 5 bulan ke depan akan kuliah online gitu Pak, secara virtual. Jadi bagaimana kalau kita ini ingin belajar lebih konsisten, jadi gak malas gitu? Sebenarnya ini dua hal yang saling mendukung, satu dosennya, dua mahasiswanya, gitu. Dan tiga, sebenarnya ini yang kadang ini memang tidak bisa dipaksakan, yaitu alat teknologinya, gitu. Mau nggak mau sih, ya kalau alat dan teknologi ini mahasiswa harus punya, mau nggak mau. Soalnya kan kita beralih ke virtual, online. Nah, saya nggak akan bicara yang ini, soalnya kalau yang teknologi itu semua murni kemampuan mahasiswanya. Nah, saya akan bicara dengan dosen dan mahasiswanya. Oke, supaya nggak males, si dosen ini harus punya triknya, gitu. Triknya gimana? Kayak misalkan saya sendiri, contohnya, saya selalu mewajibkan di Google Classroom itu mahasiswanya wajib absen, ngisi absensi di bawah. Seenggaknya dia baca. Ya kan, seenggaknya dibaca. Mau dibaca setelahnya terserah, gitu. Karena sebenarnya dosen itu tidak akan nge-push mahasiswa untuk belajar. Beda dengan SMA, guru kan pasti diudak-udak. Ya, kamu harus belajar, buka bab ini, bab ini, enggak. Gitu. Itu kalau misalkan teknik biasa. Kalau teknik yang lebih tingginya, misalkan gini, video conference, saya sih menyuruh untuk mahasiswa buka semua kameranya. Ya, dia harus perhatikan baik-baik gitu. Dan baru kalau misalkan ada pertanyaan baru diaktifkan mikrofonnya. Tapi itu semua disesuaikan dengan materi gitu. Mahasiswanya gimana supaya nggak malas? Ingat aja bahwa tujuannya itu adalah pengen lulus cepat, pengen kerja cepat gitu. Ya, jangan istilahnya apa ya? Kadang ada malas, wajar kok. Wajar gitu. Gimana cara supaya nggak malas, itu kalian sendiri yang tahu. Bisa dengan makan dulu, istirahat dulu atau apa gitu. Itu semua punya cara masing-masing. Makanya ketika misalkan malas itu datang, ingat aja gitu. Kalau kalian masih dibayar orang tua, kalian harus sayang orang tua kalian. Kalau kalian biaya sendiri, kalian harus ingat bahwa kalian bayar itu perlu tenaga, banyak pengorbanannya. Itu supaya merefresh pikiran gitu. Juga saya ingin menambahkannya Pak, jadi kalau misalkan kalian malas, jadi bisa kalian membuat jadwal tersendiri seperti deadline, jam sekian mau apa, jam sekian mau apa. Jadi kalian ada aktivitas yang harus dilakukan. Ya, to-do list ya. Untuk pertanyaan yang tersedia udah cukup sih Pak. Jadi terima kasih kepada Pak Aldi sebagai narasumber kita kali ini. Paling ada yang mau disampaikan Pak bagi mahasiswa baru sekarang yang baru gabung ke dalam prodi perbankan dan keuangan? Oke, untuk mahasiswa baru ya, calon mahasiswa baru yang akan masuk ke
oke, yang akan masuk ke perbankan, saya pikir kalau untuk menyemangati, saya pikir mereka udah punya cara masing-masing. Yang paling utama adalah kalian harus ingat tujuan kalian mau ngapain. Gitu. Kalau kalian cuma mau cari sensasi, mau cari pesona, ya, mendingan nggak usah kuliah sekalian. Kalian jadi artis aja. Gitu, ya. Iya. Niatnya mau ngapain ke sini? Gitu. Kalau kalian, saya ulangi lagi yang tadi. Kalau kalian kuliah masih dibayar orang tua, kalian harus ingat orang tua kalian. Gimana susahnya cari uang? Apalagi sekarang kondisinya begini. Kalau dibiayai sendiri, kalian usaha sendiri, kalian harus ingat seberapa besar perjuangan kalian yang kalian korbankan untuk bisa kuliah. Gitu aja, ya. Nanti prosesnya pasti akan ada banyak halangan, pasti itu. Tapi balik lagi bahwa ketujuan itu, kalau kalian ingat lagi diputar-putar, kalau perlu kalian tulis targetnya di kamar kalian. Setiap kalian ngaca, siapa yang lulus tepat waktu. Ketika kalian lupa dan sedikit belok dari tujuan itu, lihat lagi cerminnya, lihat lagi tulisan itu, maka akan balik lagi ke semula tujuannya. Gitu aja sih. Paling terakhir Pak, Ombus jurusan ini ada jargon Pak. Jadi ketika saya bilang be the best, Bapak jawab be number one. Oke. Siap? Iya, siap. 1, 2, 3. Be the best, be number one. PKP eksekusi. Oke. Terima kasih. Eksekusi ya? Ya siap. Oke. Coba Pak PKP eksekusi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Siliwangi yang di dalamnya terdapat 4 jurusan, yaitu Ekonomi Pembangunan, Perbankan dan Keuangan, Akuntansi, dan Manajemen. Sekarang kita akan memperkenalkan fasilitas-fasilitas yang ada di Universitas Siliwangi, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama, di sana ada gedung FEB, terdiri dari 2 lantai dan biasa digunakan sebagai tempat perkuliahan. Di gedung FEB juga terdapat ruang SDAP. Ruang SDAP merupakan pusat informasi dan administrasi, khususnya bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selain itu, di ruang FEB juga terdapat ruang dekan, ruang kaprodi, ruang dosen, dan perpustakaan. Dan di area depan fakultas terdapat Taman FEB. Biasanya dipakai untuk kumpul organisasi atau UKM, tempat latihan komunitas, dan tempat lomba-lomba. Pokoknya, mahasiswa di area lingkungan FEB wajib banget punya foto di Taman FEB. Di area tengah terdapat galeri investasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga memiliki laboratorium Bank Mini, di mana laboratorium Bank Mini merupakan sarana pembelajaran yang biasa digunakan oleh mahasiswa vokasi keuangan dan perbankan untuk melakukan praktik perbankan. Selain laboratorium Bank Mini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga memiliki laboratorium komputer sebagai penunjang pembelajaran. Sekian untuk penyampaian perkenalan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jangan lupa dikunjungi ya. See you di FEB Unsil.
kamar mandi, pastinya untuk mandi dan gosok gigi. Semangat pagi. Langkah kaki ini antarkan aku ke Siliwangi. Identitas diri mahasiswa, mahasiswi, oh, semuanya ada di Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi. PLN dan juga BEM, suatu organisasi, itu adalah yang menaungi kami. Ada juga MSO, KMJFP, dan Himotansi, itu semua teman kami. Organisasi. Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Kami di sini suatu organisasi yang selalu happy, itu banking community. Biko pastinya Bisma, itu banking community. Pastinya Biku, itu banking community. MKP eksekusi, MKP eksekusi, MKP eksekusi. Lekas membaik Indonesiaku. Kulihat Ibu Pertiwi Sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mesin tanya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan